Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua yang berbahagia, bertemu lagi dengan mata pelajaran sejarah. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai keterkaitan peristiwa pada masa lalu dan pada masa kini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nita Rahayu yang merupakan guru sejarah dari SMA Negeri 1 Slogoimo, Kabupaten Wonogiri. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi sejarah kelas 10 dengan tujuan pembelajaran. Diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi manusia dalam ruang dan waktu dalam sejarah dengan benar. Anak-anak semua, mungkin kita pernah mengamati orang-orang di sekitar kita. Tempat Anda berada saat ini, itulah yang dinamakan dengan ruang. Jika Anda berada di sebuah perpustakaan, berarti Anda berada di ruang perpustakaan. Dan jika Anda berada di kelas, berarti Anda berada di ruang kelas. Ruang dapat diartikan sebagai tempat terjadinya berbagai peristiwa alam, peristiwa sosial, dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Ruang tidak bisa dipisahkan dari tempat, area, kawasan, dan keberadaan. Dalam konsep ruang berkaitan dengan aspek geografis atau tempat terjadinya peristiwa. Keberadaan unsur ruang akan mempermudah pemahaman tentang suatu peristiwa. Secara denotatif, waktu diartikan sebagai satu kesatuan setiap detik, jam, hari, minggu, bulan, dan juga abad. Waktu dapat dipahami sebagai sebuah kesempatan atau peluang. Ruang dan waktu merupakan panggung kehidupan manusia. Manusia hidup dalam ruang dan waktu, sehingga ruang dapat diartikan sebagai tempat terjadinya sesuatu dan waktu merupakan kapan peristiwa di tempat tersebut terjadi. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia tidak dapat dilepaskan dari dimensi ruang dan waktu. Kita lahir dan besar di suatu ruang dan waktu. Kita makan dan tidur juga terjadi di ruang yang diikuti waktu. Kita belajar pun berlangsung di suatu ruang yang diiringi waktu. Sejarah yang membahas kehidupan manusia pada ruang dan waktu tertentu. Sebagai contoh, pada waktu kita membicarakan peristiwa Bandung Lautan Api, sejarah akan mempertanyakan di mana dan kapan peristiwa tersebut berlangsung. Jika kita membahas mengenai konsep ruang dan waktu dalam sejarah, anak-anak semua bisa melihat gambar yang tersedia. Gambar pertama ada seorang tokoh yang bernama Van de Venter. Kemudian pada gambar kedua kita bisa melihat kegiatan pembelajaran pada masa kolonial. Dan gambar yang ketiga adalah gambar kegiatan pembelajaran pada masa kini. Nah, setelah mengamati gambar, coba diskusikan bagaimana keterkaitan antara ketiga gambar tersebut. Adakah pengaruh dari ketiga gambar tersebut bagi perkembangan pendidikan
pada masa kini. Nah, dari ketiga di depan, kamu telah mengetahui keterkaitan antara peristiwa sejarah dengan kehidupan pada masa kini dan pada masa depan. Kemudian untuk memaknai nilai-nilai dari sejarah dan konteksnya dalam kehidupan masa kini dan masa depan, kalian bisa mengamati gambar yang tersedia. Mengenai konsep waktu dalam sejarah, memiliki 4 aspek. Seorang sejarawan Kuntowijoyo menyatakan bahwa konsep waktu dalam sejarah terdiri atas 1. Perubahan, 2. Perkembangan, 3. Pengulangan, dan yang keempat adalah berkesinambungan. Untuk lebih jelasnya, simak pemaparan Punita satu persatu. Yang pertama adalah perubahan. Jadi perubahan merupakan sebuah keadaan pada waktu terjadinya pergeseran dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Perubahan terjadi apabila masyarakat itu mengalami pergeseran sama dengan perkembangan. Tetapi asumsinya adalah perkembangan secara besar-besaran dan dalam waktu relatif singkat. Perubahan terjadi karena pengaruh dari dalam dan dari luar. Perubahan dapat terjadi pada waktu singkat dan waktu lama. Sebagai contoh dari rangkaian peristiwa ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi pada saat Perang Asia Pasifik. Kemudian dampaknya adalah pada 17 Agustus 1945 Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Dan sebagai kelanjutannya adalah pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah perkembangan. Perkembangan terjadi apabila masyarakat itu mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dengan kondisi tersebut akan menyebabkan masyarakat berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Sebagai contoh adalah ilustrasi dari Pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1859. Kalian dapat mengamati pada gambar yang pertama. Jadi sejarahnya adalah semula kota Jakarta itu hanya berbentuk desa-desa kecil di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa. Namun pada tahun 1527, Pelabuhan Sunda Kelapa itu berhasil dikuasai oleh Demak dan diubah namanya menjadi Jayakarta. Pada perkembangan selanjutnya, tahun 1619, VOC berhasil merebut Jayakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia. VOC juga menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan. Oleh karena itu, VOC mulai membangun berbagai infrastruktur modern seperti gedung, jalan, kanal, galangan kapal, dan benteng. Batavia selanjutnya berkembang menjadi kota metropolitan dan pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Setelah Belanda berhasil dikalahkan Jepang pada tahun 1942, Batavia diubah menjadi Jakarta. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Jakarta sudah berkembang menjadi kota megapolitan dengan kota Bogor, Tangerang, dan Bekasi sebagai penyangganya. Pada masa Orde Baru, daerah ini dikenal dengan istilah Jabodetabek dan saat ini menjadi Jabodetabek dengan tambahan Depok sebagai kota penyangga.
Pengulangan terjadi apabila peristiwa saat ini itu memiliki pola yang sama dengan peristiwa pada masa lalu. Sejarah tidak dapat terulang lagi, yang bisa terulang lagi adalah pola, bukan peristiwanya. Pengulangan terjadi apabila peristiwa pada masa lalu itu terjadi lagi, akan tetapi hanya pola peristiwanya yang mengalami pengulangan. Dalam hal ini, corak peristiwa yang terjadi memiliki kemiripan dengan peristiwa terdahulu. Sementara itu, pelaku, waktu, dan tempat berlangsungnya peristiwa selalu berbeda. Sebagai contoh pengulangan, misalnya adalah transmigrasi yang terjadi pada masa kolonial Belanda dan transmigrasi yang terjadi pada masa kini. Transmigrasi merupakan salah satu program dalam politik etis yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda memindahkan penduduk dari Jawa ke beberapa perkebunan di Pulau Sumatera. Setibanya di Sumatera, orang-orang Jawa tersebut dijadikan sebagai buruh perkebunan. Selain untuk memperkuat sektor perekonomian perkebunan, kebijakan transmigrasi ini juga bertujuan untuk meratakan jumlah penduduk. Setelah Indonesia merdeka, kebijakan transmigrasi kembali diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru. Presiden Soeharto menjadikan transmigrasi sebagai salah satu kebijakan dalam program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Yang keempat adalah kesinambungan. Kesinambungan terjadi apabila suatu masyarakat masih menjalankan pola atau kebiasaan lama. Contohnya, perkebunan teh di Indonesia pada masa kini merupakan kesinambungan perkebunan teh pada masa kolonial Belanda. Peristiwa pada masa lampau tidak pernah terputus dari rangkaian kejadian masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, waktu dalam perjalanan sejarah merupakan kontinuitas atau kesinambungan waktu. Proses bergerak menurut garis lurus. Waktu terus bergerak, terus dari awal menuju ke masa depan dalam ilmu sejarah. Waktu menghasilkan pembagian waktu, yaitu periode zaman dan babakan waktu atau masa. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Ada beberapa faktor intern yang menjadi penyebab perubahan dalam masyarakat. Yang pertama adalah faktor perubahan penduduk, yang artinya bertambah atau berkurangnya penduduk dalam satu masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya kelahiran dan kematian, tetapi juga karena adanya perpindahan penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Penemuan baru yang terjadi di masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu discovery dan invention. Discovery merupakan penemuan baru suatu unsur kebudayaan baru, baik alat maupun ide baru yang diciptakan oleh individu atau rangkaian ciptaan individu dalam masyarakat. Sedangkan pengertian invention yaitu penemuan suatu unsur kebudayaan baru yang sudah diakui dan diterima dan diterapkan dalam masyarakat. Proses discovery dapat berkembang menjadi invention apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, dan menerapkan suatu penemuan baru dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang ketiga adalah konflik dalam masyarakat. Suatu konflik yang kemudian disadari dapat memecah ikatan sosial, biasanya juga akan diikuti oleh proses akomodasi yang justru akan menguatkan ikatan sosial tersebut. Sedangkan faktor yang terakhir adalah revolusi dalam masyarakat itu sendiri.
Faktor ekstern merupakan faktor penyebab perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Di antaranya perubahan lingkungan fisik seperti bencana alam. Sedangkan yang kedua adalah pengaruh kebudayaan asing. Hubungan dua kebudayaan akan menimbulkan pengaruh timbal balik kebudayaan baru yang masuk akan mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Proses penerimaan kebudayaan asing oleh masyarakat akan menghasilkan akulturasi. Terjadinya akulturasi tersebut merupakan salah satu ciri perubahan sosial dalam masyarakat. Sementara faktor penghambat perubahan yang pertama adalah kurang berhubungan dengan masyarakat lain. Kemudian faktor yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. 3, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Dan yang keempat adalah adanya kepentingan-kepentingan yang sudah tertanam begitu kuat dalam diri masyarakat tersebut. Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari perubahan. Setiap perubahan yang dialami manusia akan terus berkelanjutan dan menghasilkan perubahan-perubahan. Konsep perubahan telah menjadi bagian dari ilmu sejarah. Kondisi tersebut terjadi karena pada hakikatnya sejarah menunjukkan perubahan. Perubahan yang terjadi pada masa kini memiliki keterkaitan dengan perubahan pada masa lalu dan masa depan. Oleh karena itu, perubahan yang dilalui manusia dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan melalui perubahan berkelanjutan, manusia akan menjadi dewasa dan bijak dalam menghadapi setiap permasalahan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.